Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, sahabat RR. Hari ini saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk berbicara tentang pemilu. Dalam sebuah webinar yang saya ikuti, diantaranya waktu itu adalah pembicaranya Profesor Dr. Hamdan Zulfa menyebutkan ada 4 masalah pemilu kita hari ini. Yang pertama adalah money politik, yang kedua adalah pelanggaran kampanye, yang ketiga adalah pelibatan ASN atau pelanggaran oleh incumbent, yang keempat adalah independensi penyelenggara pemilu. Saya sudah berbincang-bincang dan berdiskusi banyak dengan Direktur Perludem, Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi, yaitu Mbak Titi Anggraini, atau saya memanggilnya dengan Ayu, ya, Ayu Titi Anggraini. Berikut adalah wawancaranya. Assalamualaikum Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Salam RR. Ini luar biasa nih Pak Ketua nih. Kreativitasnya nggak pernah berhenti ya, habis dari satu ke satu yang lain. Tuntutan zaman, Bu Titi. Saya panggil Ayu ya. Dari sekarang saya harus panggil Ayu. Ini kayak begini. Dari beberapa pakar begitu ya. Kemarin saya juga ikut webinarnya dengan Prof. Hamdan Zulfa, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang mengatakan bahwa masih ada 4 besar masalah pemilu maupun pilkada kita. Di antaranya adalah netralitas ASN. Nah, ini kan netralitas ASN dari pilkada ke pilkada, dari pemilu ke pemilu, sepertinya masih jalan di tempat begitu ya, Ayu. Apakah Ayu setuju bahwa memang itu masih jalan di tempat, atau ada perkembangan dari kacamata Ayu sebagai pegiat pemilu selama ini? Iya, kalau saya Pak Ketua itu beranggapan kita tuh sebenarnya sudah punya progres, Pak. Progresnya apa? Minimal kita itu sudah bisa mengcapture atau memotret netralitas ASN ini secara lebih terbuka. Jangan berharap dulu kita bisa membicarakan netralitas ASN di tengah birokrasi kita yang sangat paternalistik dan feodal. Jalan reformasi birokrasi, komitmen birokrasi kita kan adalah loyalitas pada negara, bukan loyalitas pada individu, profesionalisme pelayanan, dan netralitas politik. Sekarang kita lebih bisa bicara secara Pakewu dan budaya mungkin budaya Jawa gitu yang penghormatannya tinggi, apalagi kepada atasan begitu, mungkin yuk. Iya, dan memang struktur birokrasi kita pada masa lalu kan dibuat dengan loyalitas kepada atasan, bukan loyalitas kepada pelayanan publik dan negara gitu. Nah, seiring pasca reformasi, birokrasi itu kan salah satu subjek atau salah satu isu yang mendapatkan porsi besar untuk direformasi. Misalnya saja presiden kita di periode kedua menempatkan reformasi birokrasi sebagai salah satu prioritas kerja beliau begitu. Nah, disitulah ketika dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara, undang-undang pemilu kita makin diperbaiki, lalu netralitas ASN ditopang dengan undang-undang aparatur sipil negara dan juga undang-undang pemilu. Ruang-ruang untuk mengkoreksi kondisi partisannya ASN itu lebih terbuka. Ruang-ruang untuk membahas ketidaknetralan ASN itu lebih bisa kita diskusikan. Nggak kebayang kan dulu kita mendiskusikan soal ASN yang tidak netral, ASN yang tidak profesional di saat perhelatan politik. Nah, kemajuan itu ada, Pak. Tetapi kemajuan itu artinya sudah signifikan atau belum? Kemajuan itu sudah berkontribusi positif atau tidak terhadap praktik demokrasi yang demokratis? Maka saya akan menjawab, kita sudah ada kemajuan tapi belum cukup begitu. Kita masih punya banyak pekerjaan rumah. Karena kenapa? Kalau boleh dibilang ada 3 problem pemilu kita yang cukup mendasar yang harus kita atasi. Yang pertama, akurasi DPT. Nah, dari pemilu ke pilkada, dari pilkada ke pemilu, akurasi DPT itu selalu jadi isu. Makanya kan kalau Pak Afif menyebutnya itu bukan daftar pemilih tetap, tapi daftar persoalan tetap gitu ya.
Yang kedua itu Pak adalah politik uang. Nah, politik uang ini bukan hanya soal jual beli suara, tetapi mahar pencalonan, menyuap penyelenggara, itu juga jadi penyakit kita. Ini. Nanti itu Kenapa? berikutnya, politik uang itu berikutnya nanti yang mau saya tanyakan kepada. Nah, ya. Yang ketiga itu tadi netralitas ASN, aparatur sipil negara. Karena kenapa? Dia ini punya hak pilih dan saya pendukung hak pilih ASN tetap diberikan gitu ya. Saya tidak mendukung hak pilih ASN untuk dihapuskan. Tetapi kita harus membangun sinergisitas yang lebih kuat lagi, membangun konektivitas pengawasan antara Bawaslu, KSN, lalu Ombudsman dalam konteks pelayanan publik dengan Komisi Informasi terkait dengan keterbukaan akses pada informasi dan juga masyarakat. Jadi sebenarnya netralitas ASN ini akan lebih mudah kita wujudkan kalau ASN kita itu direformasi dan reformasi birokrasinya itu berhasil gitu. Ya, oke. Sekarang kan kalau Ayu melihat ini sudah ada kemajuan lah begitu ya, sudah ada semacam keprofesionalan ASN lah begitu. Tapi kalau kita lihat dari segi sanksi ini kan sangat tidak memberi efek jerah begitu. Nah, umpamanya katakanlah kalau kita tawarkan umpamanya sanksinya nanti kalau ASN berpolitik praktis ada setelah terbukti begitu umpamanya ada sanksi tidak boleh ikut asesmen. Nah, ini kan lebih tegas dan lebih ditakuti oleh ASN. Nah, gimana Ayu melihat itu? Ya, soal sanksi ini kan karena gini ya, kita ada sanksi itu sanksi elektoral. Satu lagi sanksi non-elektoral. Sanksi elektoral itu biasanya berkaitan dengan hak pilih dan hak untuk dipilih. Lalu dan terkait dengan hak-hak dia di dalam proses kontestasi elektoral. Tetapi sanksi yang non-elektoral misalnya penurunan pangkat, penurunan insentif jabatan gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan, Pak, kita harus betul-betul identifikasi tidak efektifnya itu di sanksi elektoralnya atau di sanksi yang non-elektoralnya, yang berkaitan dengan ekosistem aparatur sipil negaranya. Kalau menurut saya dua-duanya itu kurang efektif. Yang pertama, sanksi elektoralnya terlalu berorientasi pada pemidanaan. Saya sendiri tidak terlalu suka dengan pendekatan pemidanaan. Karena kenapa? Lapas kita penuh, proses pemidanaan kita relatif rumit gitu. Nah, maka kita harus memikirkan konstruksi. Nah, iya makanya gitu. Nah, maka kita harus memikirkan pendekatan sanksi administratif yang lebih memberi efek jerah. Mungkin bisa lebih kita kedepankan denda atau kemudian misalnya di dalam konteks non elektoral selain denda penurunan pangkat. Lalu kemudian juga pengurangan insentif misalnya gaji atau tunjangan dan lain sebagainya. Tapi Pak, untuk menuju ke sana yang diperlukan itu adalah transparansi dan efektivitas penegakan hukum. Kalau yang terjadi justru transparansi dan efektivitas serta akuntabilitas penegakan hukumnya tidak jalan, nggak ada gunanya. Aturan yang baik nggak akan punya makna kalau dia tidak dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Contoh, kita tuh nggak pernah tahu sebenarnya problem mandeknya tindak lanjut penanganan pelanggaran oleh Bawaslu dan KSN itu di mana? Di pejabat pembina kepegawaiannya kah? Atau di presidennya kah? Karena tidak memberi sanksi seorang pejabat pembina kepegawaian yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KSN? Atau di KSN-nya kah? Atau di siapanya kah? Atau regulasi ya, yuk. Ya, betul. Betul. Jadi memang kita punya ya. Kita rasakan pada saat di pemilu lalu itu aspek regulasinya juga menentukan karena nggak sesuai juga antara kita udah capek-capek penegakannya tetapi kemudian sanksinya itu cuma diumumkan kepada publik, oh ini ASN-nya sudah melakukan pelanggaran begitu, itu kan terlalu dianggap sepele oleh yang si penerima sanksi. Sementara dari aspek kita sebagai pengawas begitu ya, untuk penegakan itu sudah berdarah-darah, kita juga sudah mengorbankan mungkin relasi kita dengan
pemerintah daerahnya. Karena kadang yang kita proses itu pejabat setingkat sekda loh, yuk. Jadi itu sangat berefek terhadap hubungan kita dalam relationship kita dengan Bawaslu dengan pemerintah. Iya, makanya betul Pak, ini berkaitan dengan banyak aspek ya. Satu aspek regulasi atau kerangka hukum, yang kedua aspek struktur. Struktur ini berkaitan dengan kelembagaan yang terlibat di dalamnya. Bawaslu ini kan tidak bekerja sendirian, ada KSN, ada pejabat pembina kepegawaian, begitu. Dan yang ketiga aspek sistem kerjanya sendiri, yaitu menyaratkan keterhubungan dengan instansi-instansi yang lain itu. Dan yang keempat aspek kultur, Pak Ketua. Sebenarnya kalau kultur birokrasi kita ini sudah kultur yang sejalan dengan reformasi birokrasi, kan nggak terlalu berat juga gitu ya, karena loyalitas pada negara itu yang lebih unggul dibanding loyalitas pada personel, pada person atau pada individu. Nah, maka memang PR besarnya adalah bagaimana membangun keterhubungan tadi. Regulasinya oke diperbaiki, tetapi kalau regulasinya baik, tetapi kelembagaan yang melakukan penegakan itu juga tidak baik dan kultur birokrasinya sendiri buruk, dia nggak akan berkontribusi gitu. Jadi memang Pak, kita mungkin gemes ya karena kita tidak bisa melakukan banyak hal. Nah, tetapi ya itu penyelesaiannya memang tidak bisa mengandalkan hanya pada Bawaslu. Dia harus juga dihubungkan dengan faktor-faktor lain tadi, faktor regulasi, faktor struktur, faktor sistem yang bekerja, dan yang terakhir kultur birokrasi kita, dan juga kultur masyarakat kita untuk mau menghukum para calon yang mempolitisir ASN. Itu kan juga belum terlalu muncul, karena tadi hubungan paternalistik, relasi melihat orang yang punya jabatan sebagai posisi yang itu tadi ya tidak boleh dilawan, yang akan mempengaruhi ini ya. Jadi emang penting juga memberi rasa aman kepada publik dalam konteks ini, agar mereka juga menjadi bagian dalam proses pengawasan terhadap netralitas ASN. Oke, terima kasih Ayu atas waktunya dan salam untuk Mas Mesudi dan Paris. Mudah-mudahan selalu sehat untuk memberikan kontribusi kepada demokrasi Indonesia. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.